Halo KMFAUI, selamat datang di Rehpot, podcast PMFAUI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam perbincangan yang hangat. Apa kabar teman-teman semua? Semoga teman-teman sehat-sehat selalu ya. Perkenalkan sebelumnya, nama saya Alta Farifan, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia Angkatan 2019. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih dan kebanggaan bagi saya dapat berdiskusi dengan Ibu Dr. Surastini Fitriasih, SH.MH, selaku Kepala Studi Hukum Pidana FAUI. Adapun topik podcast kali ini mengenai peminatan di FAUI, terutama studi hukum pidana, yang bertujuan agar memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa baru tentang peminatan dalam FAUI. Yang kedua, diharapkan mahasiswa baru dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis dari setiap mahasiswa selama masa perjalanan akademis di FAUI. Selamat siang, Bu Surastini. Selamat siang, Radif, anakku. Terima kasih sudah mau meluangkan waktunya ya, Bu, untuk Sama-sama. podcast kali ini. Sama-sama. Mungkin kita bisa langsung ke topik kali, Bu ya. Oh, silakan. Iya, Pak. Kalau menurut Ibu sendiri, pengenalan dasar dan ruang lingkup dari peminatan hukum pidana itu apa aja sih, Bu? Jadi, peminatan hukum pidana itu kan merupakan salah satu peminatan dari 16 peminatan berdasarkan kurikulum 2020 ya. Nah, kalau kita bicara peminatan, sebetulnya kan di dalam Fakultas Hukum itu hanya ada satu program studi, yaitu program studi ilmu hukum. Nah, di program studi ini sebetulnya kemudian mahasiswa mempunyai kesempatan untuk mengarahkan minat mereka, ya, mengarahkan minat mereka dengan berkonsentrasi pada satu bidang tertentu. Salah satunya adalah peminatan hukum pidana, ya. Jadi mungkin bisa saya jelaskan bahwa kalau kita bicara sarjana hukum itu, ya nanti di ijazahnya pun hanya sarjana hukum, ya. Tidak ada sarjana hukum peminatan apa, sarjana hukum peminatan apa, itu tidak ada. Sarjana hukum begitu saja. Dengan 100 SKS wajib fakultas itu sebetulnya sudah merupakan atau seorang sarjana hukum sudah memiliki kemampuan dasar sebagai seorang sarjana hukum. Nah, kalau dia mengambil peminatan tertentu itu tentu merupakan salah satu keahliannya begitu. Nah, untuk bidang studi peminatan hukum pidana ya. Peminatan hukum pidana dia diharapkan sebetulnya mampu menganalisis, ya, seorang sarjana hukum yang memilih peminatan hukum pidana diharapkan mampu menganalisis permasalahan hukum pidana gitu ya dengan menggunakan ilmu hukum pidana ya. Jadi bisa mencakup teori, konsep, azas ya, dan juga ilmu penunjang hukum pidana. Jadi ilmu hukum pidana itu tidak bisa berdiri sendiri, dia ada penunjangnya, misalnya saja kriminologi, ya, kemudian sosiologi, kemudian juga ilmu forensik. Nah, itu bidang-bidang ilmu yang membantu ilmu hukum pidana, gitu. Itu sebetulnya. Oke, Bu. Berarti untuk hukum pidana sendiri itu nggak hanya di materi hukum pidana saja, tapi juga ilmu penunjangnya juga penting berarti ya, Bu ya? Iya, betul. Di ilmu forensik, kalau kemudian juga kriminologi, sosiologi, gitu iya, ya? Iya, betul. Oke, betul Bu. Tapi kalau untuk setelah ada ilmu penunjangnya gitu, tapi kan tentunya di FAUI sendiri itu perlu ada mata kuliah yang akan diajarkan di peminatan hukum pidana kan? Iya. Itu apa ya sih, Bu? Iya. Jadi kalau untuk mata kuliah wajib fakultasnya yang merupakan bidang hukum pidana itu azas-azas hukum pidana gitu ya. Itu wajib fakultasnya. Nah, untuk peminatan hukum pidana ada mata kuliah wajibnya. Mata kuliah wajibnya hanya 7 SKS, terdiri dari 3 mata kuliah ini untuk kurikulum 2020 ya. Yang pertama itu tindak pidana tertentu dalam KUHP, itu 3 SKS. Kemudian ada mata kuliah penerapan azas-azas hukum pidana. Jadi wajibnya mata kuliah wajib fakultasnya azas-azas hukum pidana, di peminatannya bagaimana azas-azas hukum pidana ini diterapkan. Nah, itu di mata kuliah peminatan. Kemudian juga ada hukum sanksi ditinjau dari hukum pidana. Nah, ini merupakan mata kuliah wajib peminatan juga, karena seperti kita ketahui hukum pidana itu kan hukum yang
sanksinya istimewa dibandingkan dengan sanksi-sanksi hukum lain. Oleh karena itu, diberi mata kuliah khusus ini, hukum sanksi ditinjau dari hukum pidana. Jadi 3 mata kuliah itu yang merupakan mata kuliah wajib peminatan hukum pidana. Ya, bisa saya lanjutkan nih ya. Yang pilihannya juga banyak, pilihannya lebih banyak. Silakan, Bu. Karena kan sekarang juga mahasiswa itu diharapkan untuk merdeka belajar, ya. Jadi nggak boleh banyak-banyak nih wajibnya nih. Wajibnya 7 SKS, tapi pilihannya ada 18 SKS. Ya, artinya dari 18 SKS pilihan itu silahkan mata kuliah mana yang menarik bagi para mahasiswa. Sebetulnya bukan hanya bagi mahasiswa yang memilih peminatan hukum pidana, mahasiswa yang memilih peminatan lain pun silahkan mau mengambil mata kuliah pilihan ini gitu ya. Jadi ada yang pertama pemberantasan tindak pidana korupsi ini. Nah, ini kan penting sekali nih di era kita sekarang ini sedang giat-giatnya memberantas korupsi ya. Jadi mata kuliahnya sudah diganti, judulnya pun dulu cuma tindak pidana korupsi, tapi sekarang ditekankan pemberantasan tindak pidana korupsi. Jadi lebih semangat lagi gitu ya. Yang kedua, percobaan penyertaan dan gabungan tindak pidana. Nah, ini sih azas sebetulnya. Pendalaman dari azas. Azas sudah ada, tapi dirasakan perlu untuk didalami lagi karena di dalam setiap kali terjadi tindak pidana gitu ya, kasus-kasus ini pasti ada masalah penyertaan, pelakunya lebih dari 1 gitu ya. Kemudian ada gabungan. Kadang yang dilakukan itu lebih dari 1 tindak pidana. Kemudian kadang tindak pidana ini tidak berhasil, ada percobaan tindak pidana ya. Kemudian ini tadi kriminologi untuk ahli hukum. Ini penunjang ya, tadi mata kuliah penunjang nih. Itu juga ada. Jadi kriminologi ini bicara tentang tindak pidana, pelakunya dan bagaimana reaksi masyarakat, respon masyarakat baik terhadap tindak pidananya maupun pelakunya gitu ya. Kemudian ada tindak pidana di bidang perekonomian. Nah, ini juga sangat penting ya, tindak pidana di bidang perekonomian. Jadi banyak sekali sekarang terjadi tindak pidana yang kaitannya dengan perekonomian, misalnya apa? Tentang pembalakan liar. Kemudian juga pembalakan liar itu ya kaitannya dengan tindak pidana di bidang kehutanan ya. Kemudian juga perbankan. Nah, itu contoh-contohnya begitu. Kemudian hukum pidana dan perlindungan anak. Nah, ini juga anak merupakan kelompok rentan yang yang perlu mendapat perhatian khusus. Ya, jadi ini mata kuliah yang khusus menyoroti tentang bagaimana hukum pidana itu memberikan perlindungan terhadap anak sebagai pelaku maupun anak sebagai korban tentunya. Ya. Kemudian Kapitas Lekta Hukum Pidana. Kapitas Lekta Hukum Pidana ini isinya adalah mata kuliah atau tindak pidana ya yang baru, misalnya tindak pidana pemilu, ya tindak pidana terorisme itu, ya yang belum ada di mata kuliah lain nih, di sini ditampungnya. Tindak pidana narkotika, nah ini juga ya. Kemudian ada lagi ini ilmu penunjang, ilmu kedokteran forensik dan mediko legal. Nah ini yang mengajar dokter nih, karena orang kita nih dosen-dosen di Fakultas Hukum tidak mempunyai ya kapasitas untuk mengajarkan itu karena ini kaitannya dengan masalah kejiwaan dari seorang pelaku ya. Jadi bagaimana misalnya orang yang mengalami gangguan kejiwaan ketika melakukan tindak pidana harus apa? Kita tahunya mereka tidak dihukum, tapi seperti apa ini harus disikapi seperti apa? Ciri-cirinya seperti apa? Lebih gitu, ke menanganinya ya? Berarti ya Bu ya? Ya, jadi ini kaitannya dengan kalau visum, kalau setiap ada pelaku yang kelihatan mempunyai gangguan jiwa harus dibuatkan visum et repertum psychiatricum tentang kejiwaannya gitu ya. Apakah dia pantas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana ya? Karena kalau tidak pantas untuk dimintai pertanggungjawaban pidana, orang itu jangan dihukum tapi diberi tindakan, dimasukkan ke rumah sakit jiwa misalnya ya. Jadi ini dosen-dosennya dari ilmu kedokteran forensik dan spesialis forensik dan kesehatan jiwa ya. Kemudian pemberantasan tindak pidana pencucian uang dan pemulihan aset. Nah, ini juga yang sedang marak ini. Sekarang tindak pidana apapun uangnya disamarkan ya. Ini mau dilacak melalui ini pencucian uang dan pemulihan aset ya. Ini mata kuliah baru ini. Kemudian satu lagi
mata kuliah penunjang juga sebetulnya viktimologi untuk ahli hukum. Viktimologi. Ini viktimologi, victim, korban. Jadi perhatian kepada korban. Kalau selama ini kan perhatiannya kepada pelaku melalui kriminologi. Tapi kemudian akhir-akhir ini di tahun 80-an begitu berkembang perhatian kepada korban. Ini kita juga ajarkan. Ya, jadi ada mata kuliah khusus viktimologi untuk ahli hukum. Ini mungkin juga ada di kampus tetangga gitu ya, di fakultas tetangga, di kriminologi, departemen kriminologi ya. Seperti yang tadi juga, makanya di sini ditambahkan untuk ahli hukum. Jadi khusus kriminologi untuk ahli hukum, viktimologi untuk ahli hukum. Itulah. Jadi ada 18 SKS ya, terdiri dari 9 mata kuliah, masing-masingnya 2 SKS gitu. Bu, tapi pastinya ada perbedaan kan ya Bu ya, dengan mata kuliah kriminologi yang memang di kampus sebelah, FISIP, ya, dengan yang di EVA sendiri yang itu untuk ahli hukumnya sendiri. Oh iya, beda. Makanya ada penekanannya adalah untuk ahli hukum, gitu. Ya. Oke. Kalau dari yang Ibu jabarkan tadi kan cukup banyak tuh Bu, peminatan segala macamnya kan Bu. Iya. Nah, untuk peminatan hukum pidana sendiri berarti kira-kira profesi apa sih Bu di bidang hukum atau non hukum nanti gitu untuk teman-teman maba ketahui? Profesi apa ya? Sebetulnya ini sama juga dengan profesi hukum, sarjana hukum pada umum itu bisa bekerja di bidang manapun, ya. Hasil tracer study itu menunjukkan bahwa bisa di kantor notaris, bisa di law firm, bisa, ya, bisa jadi penegak hukum, bisa juga kerja di bidang pendidikan, bisa di swasta juga, bisa di mana-mana bisa. Seperti saya katakan tadi ya, karena sudah mempunyai kemampuan dasar sebagai sarjana hukum, jadi di bidang apapun bisa. Kenyataannya ya, kalau saya berikan contoh, ada yang kerja di Deplu, sekarang jadi diplomat ada. Dari bidang studi, dari peminatan hukum pidana itu ada. Kemudian yang kerja di bank juga banyak, ya. Yang jadi peneliti juga banyak. Yang kerja di NGO bidang hukum dan hak asasi manusia juga banyak. Ya, pokoknya ada di berbagai bidang lah. Jadi bukan hanya di bidang hukum, tapi juga yang non hukum. Mungkin selama ini orang berpikir, wah, hukum pidana ini bisanya apa ya? Hanya jadi hakim kah? Hanya jadi pengacara kah? Tidak. Ya, hakim, pengacara juga banyak. Kemudian ada juga yang setelah lulus kemudian mengambil wajib militer, wamil, jadi polisi, masuk polisi ada juga gitu, ya. Jadi itu bidang-bidang itu, profesi-profesi itu yang di. Berarti sarjananya hukum, tapi memang tergantung keahlian lagi ya Bu dalam peminatannya masing-masing. Iya, betul. Dan memang sarjana hukum itu bisa dikatakan bisa masuk ke segala bidang berarti ya? Iya. Dalam sektor iya. Gitu. Di perbankan juga ada yang kerja di bank, ya. Di PLN juga ada. Nah, mungkin PLN kalau bidangnya hukum pidana mungkin mengatasi pencurian listrik mungkin itu. Mungkin bisa jadi Bu. Iya. Ini kita terakhir nih Bu. Iya. Kalau dari Ibu sendiri ada nggak sih Bu pesan-pesan untuk mahasiswa baru dalam memilih peminatan dalam FAUI gitu? Pesan saya, pilihlah sesuai dengan minat. Ya, nanti kan semua akan mendapatkan gambaran bagaimana masing-masing peminatan. Ya, pilih sesuai minat. Tapi saya di sini kan bertugas mempromosikan ya. Tadi dari mata kuliahnya ini kan menarik sekali ini. Kekinian lah begitu. Ya. Jadi kami tunggu di peminatan hukum pidana. Ya. Itu. Siap Bu. Ya. Boleh banget buat teman-teman maba nanti nih yang menonton untuk mencari tahu lebih dalam lagi mengenai peminatan hukum pidana ya Bu ya. Iya, betul. Oke. Kita kebetulan sudah sampai di puncak acara Bu. Kita sebelum kita mengakhiri mungkin ada kesimpulan dari yang saya buat. Yang pertama, hukum pidana itu tidak hanya tentang hukum pidana saja, tapi juga ilmu penunjangnya juga yang sangat penting. Lalu kemudian ada banyak sekali mata kuliah yang dapat diambil dalam peminatan hukum pidana, seperti peminatan asas hukum pidana, lalu kriminologi untuk hukum, ahli hukum, dan tindak pidana perekonomian, dan masih banyak lagi. Sebelumnya saya ingin mengucapkan terima kasih banyak Bu udah meluangkan waktunya, dan terima kasih sudah bersedia untuk kita ajak ngobrol-ngobrol mengenai peminatan hukum pidana. Semoga teman-teman dari mahasiswa baru nanti dapat mengerti dan banyak yang tertarik untuk mengikuti peminatan hukum pidana ya Bu. Insya Allah.
Semoga. Amin. Oke. Untuk teman-teman maba juga, untuk mengetahui informasi mengenai PMB juga dapat mengikuti media sosial PMB FAUI 2021. Ada di Instagram, Line Official Account, Twitter, TikTok, dan YouTube PMB FAUI 2021. Sekian dari saya mungkin, dan Bu Surastini Fitriasih, PMB FAUI 2021, Departure for the Future, Broaden the Horizon. Terima kasih. Terima kasih. Selamat siang. Halo IKM FAUI, selamat datang di Report Podcast PMB FAUI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik serta bermanfaat dalam perbincangan yang hangat. Baik, pertama perkenalkan, saya sendiri Validus Kita Pratama dari FAUI 2018 yang akan menjadi host pada podcast kali ini dengan tema peminatan FAUI. Baik, podcast ini sendiri akan memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa baru tentang peminatan dalam FAUI dan diharapkan mahasiswa baru dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis dari setiap mahasiswa selama perjalanannya di FAUI itu sendiri. Baik, kita udah kedatangan nih salah satu pembicara hebat pada hari ini, yaitu Bapak Dr. Yoni Agus Setiono SHMH, selaku Ketua Bidang Studi Hukum Acara. Selamat pagi Pak Yoni, apa kabar Pak? Selamat pagi, kabar baik selalu. Baik, salam sehat ya Pak ya. Baik, kita langsung saja. Mungkin saya ingin bertanya ke pertanyaan nomor 1 dari teman-teman semua, yaitu mungkin Bapak dapat menjelaskan nih Pak mengenai pengenalan dasar dan ruang lingkup dari peminatan praktisi hukum atau hukum acara itu sendiri Pak. Boleh Pak Yeni, dipersilakan. Baik, berarti karena hukum acara ini merupakan mata kuliah terapan, jadi dia ada di semester bukan pertama kedua ya. Biasanya ada di semester ketiga dan seterusnya sampai yang terakhir. Di dalam mata kuliah tersebut diajarkan berbagai macam acara seluruh peradilan, ya. Baik itu peradilan tata usaha, peradilan negeri yang terdiri dari 2, pidana dan perdata. Kemudian ada peradilan agama, kemudian ada peradilan tata usaha negara, dan ada yang kita baru masukkan adalah peradilan militer. Ya, di samping itu, di samping 4 macam peradilan tadi, nantinya kami juga akan memperkenalkan mengenai adanya suatu capitas lecta, misalnya yang di perdata maupun pidana, capitas lecta hukum acara pidana, capitas lecta hukum acara perdata, mengenai kuasi-kuasi peradilan di samping 4 macam peradilan tadi. Ada peradilan, ada semacam peradilan, ya, Komisi Pengawas Persaingan Usaha, ya. Kemudian ada juga mengenai sengketa antara produsen dengan konsumen, PPSK. Ada mengenai Komisi Informasi Publik sengketanya, ya, ada mengenai sengketa hubungan industrial, ya. Ada semacam kuasi-kuasi peradilan di mana upaya hukumnya tadi nyangkut juga di pengadilan umum maupun pengadilan tata usaha negara itu sendiri. Sehingga di sini kalau kita bicara mengenai hukum acara, maka bagaimana menerapkan dari hukum material, baik itu hukum data, baik itu hukum pidana, baik itu hukum tata negara maupun administrasi. Nah, itu penerapannya bagaimana di dalam hukum acara perdata, acara pidana, acara petun, acara peradilan agama. Ya, tadi sehingga dengan diharapkan kalau kita bicara penerapan berarti di sini kita inilah bentuk ideal seorang lawyer, ya, dari program peminatan ini akan menghasilkan salah satunya adalah lawyer, ya. Lawyer kalau dari PK3 ini dia harus menguasai semua hukum acara, ya, termasuk bagaimana prakteknya, ya. Kenapa? Karena di Indonesia seorang pengacara harus menguasai semuanya. Beda dengan di Amerika. Kalau di Indonesia semua harus menguasai dari from A to Z, ya. Sehingga disinilah mencoba untuk memberikan pemahaman mahasiswa mengenai teorinya tadi, penerapannya, termasuk bagaimana prakteknya di dalam peradilan, di dalam masing-masing hukum acara tadi ada praktek-prakteknya. Ada praktek pidana, ada praktek perdata,
ada praktek tata usaha negara, ada praktek peradilan militer, nantinya mungkin akan ada praktek peradilan militer itu sendiri, sehingga kita memiliki pengetahuan mengenai semua peradilan tadi secara utuh ya. Dan saya ingat pada waktu dibuat ini program peminatan khususnya hukum acara, khususnya praktisi hukum ini oleh Profesor almarhum Boy Marjono, waktu itu saya angkatan 80, dimulai tahun 81, saya termasuk angkatan pertama di program ini, ya, yang mencoba meneruskan bidang ini tadi, waktu sekarang ini sebagai ketua jurusan. Nah, harapan saya tentunya mahasiswa tidak perlu khawatir ya. Memang kelihatannya banyak kewajiban, dia harus menguasai hukum material, dia harus menguasai hukum formilnya. Tapi tidak perlu khawatir, justru itulah yang perlu dan perlu dipelajari. Ya, kenapa? Karena akan berbeda produknya kalau mahasiswa yang memang asli ingin masuk program khususan, dia kan punya banyak keahlian terapan. Ya. Sehingga diharapkan dia menjadi seorang sarjana hukum yang penuh, bisa tidak hanya menjadi lawyer, bisa menjadi seorang hakim, juga bisa menjadi konsultan hukum, ya, non-lead, bahkan bisa menjadi jaksa, khususnya jaksa datun, termasuk jaksa penuntut umum pun ada diajarkan di praktek pidana, ya. Nanti termasuk jadi kalau militer, nanti jadi ada yang auditor militer, ada hakim militer dan sebagainya. Jadi diharapkan inilah bagaimana namanya praktisi hukum ini, berarti kita bicara mengenai praktisi itu sendiri, ya, sehingga diharapkan dapat memenuhi kebutuhan masyarakat bagaimana menegakkan hukum itu dengan baik dan benar. Nah, para mahasiswa nanti di dalam tingkat praktek, baik praktek pidana, praktek perdata, praktek petun, praktek peradilan agama, termasuk nanti praktek peradilan militer, itu akan diajarkan suatu simulasi atau sidang semu, ya, di mana masing-masing mahasiswa selain diajarkan kalau misalnya perdata yang mendasar dibuat bagaimana membuat surat kuasa, bagaimana membuat gugatan, bagaimana membuat jawaban bagi hakim, bagaimana membuat putusan dan sebagainya. Nanti akan timbul suatu persidangan. Kalau perdata itu ada penggugat, ada tergugat, ada hakim. Nah, mahasiswa juga diharapkan melakukan observasi di pengadilan. Ya. Nah, dalam situasi yang COVID ini tadi, walaupun ada e-court, ya, tetap untuk pembuktian di peradilan Indonesia, khususnya perdata, ya, itu tetap harus ke persidangan. Ada persidangan secara offline, sehingga mahasiswa ya, tadi dia yang melakukan praktik tadi melakukan observasi pengadilan perdata, pengadilan pidana, pengadilan tun, untuk melihat bagaimana sih prakteknya, bagaimana seorang kuasa hukum, bagaimana kalau menjadi seorang hakim, ya, apa aja harus dimiliki, penguasaan apa yang harus dikuasai dan sebagainya. Nah, tentunya seorang praktisi hukum di sini harus bisa membedakan mana perkara pidana, mana perkara perdata, ya, di mana perkara petun dan peradilan agama termasuk peradilan militer. Misalnya contoh kita sidang di pengadilan umum, pengadilan negeri Jakarta Pusat. Kita di sana ada pengadilan perdata umum, ada pengadilan khusus perdata umum, ya, ada gugatan PMH, perbuatan melawan hukum, ada gugatan lawan prestasi, ingkar janji. Nanti ada pengadilan secara khusus, pengadilan niaga. Di dalamnya juga ada soal sengketa-sengketa mengenai pembatalan haki, ya, hak merek, hak cipta dan sebagainya, pengadilan niaga. Nah, di pengadilan Jakarta Pusat kita melihat di situ menempel juga PHI, pengadilan hubungan industrial. Ya. Nah, kalau dari segi pidana ada tindak pidana umum, pembunuhan, pemerkosaan, ya. Ada soal kopi, ya, kopi racun, ya. Itu pidana umum. Nanti ada pidana khusus, tidak pidana korupsi. Dan khusus hanya satu-satunya di PN Jakarta Pusat adalah pengadilan HAM, ya, pengadilan HAM satu-satunya di ibu kota. Nah, ini dengan adanya di Jakarta ini tadi, maka mahasiswa
berkesempatan untuk lebih besar memahami semua peradilan itu tadi. Demikian sementara jawaban saya. Baik, mungkin tadi Bapak juga sudah memberikan penjelasan yang sangat komprehensif ya terkait mata kuliah yang menjadi gambaran juga nih dari hukum acara atau praktisi hukum. Mungkin pertanyaan selanjutnya ini lebih praktikal Pak, untuk saya sendiri mungkin sebagai yang mengambil peminatan praktisi hukum. Kalau menurut pengalaman Bapak sendiri, praktisi hukum atau hukum acara sendiri ini profesi apa ya Pak yang kira-kira linear dan juga bisa mencakup nih dari ruang lingkup praktisi hukum ini sendiri, dan mungkin Bapak juga bisa menjelaskan sedikit bagaimana tantangan dan gambaran di lapangan seperti itu. Ya, waktu zaman saya masih mahasiswa belum ada undang-undang advokat, mahasiswa bisa magang langsung di lembaga konsultasi bantuan hukum, termasuk saya salah satu di dalamnya. Sekarang dengan adanya undang-undang advokat, ya kita ada batasan-batasan ya. Nah, untuk seorang praktisi, untuk di UI sendiri mayoritas mahasiswa alumni UI lebih banyak praktik sebagai seorang advokat ya. Nah, kemudian saya lihat kecenderungan terakhir ini baru pertama kali barangkali ada sekitar 150-an mahasiswa alumni Fakultas Hukum masuk ke kehakiman, jadi hakim. Di samping itu banyak juga teman-teman menjadi jaksa penuntut umum. Ya, kalau nanti saudara menjadi di PK3 bisa menjadi penuntut umum. Andai kata saudara menjadi penyidik bisa di KPK, ada di KPK, ada di KPPU, anak-anak Fakultas Hukum. Ya, ada juga di Ombudsman. Ya, ada pokoknya ada banyaklah profesi-profesi yang membutuhkan justru adalah kemampuan dalam membaca hukum acaranya. Kenapa? Karena ini untuk menentukan benar atau tidaknya suatu perkara ini berjalan sah apa tidak itu dari hukum acara tersebut, ya. Sehingga dengan PK3 tadi kalau dia masuk di samping menjadi jaksa penuntut umum, ya jadi hakim, jadi pada umumnya jadi lawyer, dan yang bagus lagi adalah kalau dia seorang lawyer tapi seorang juga non-lead, menjadi seorang konsultan yang memberikan pendapat-pendapat hukum. Nah, di samping itu bisa juga menjadi akademis juga seperti saya ya, seperti teman-teman yang lainnya. Nah, PK3 ini menurut saya atau program khususnya mengenai praktisi hukum ini banyak sebetulnya lebih mendekati kebutuhan yang dibutuhkan oleh segala bidang pekerjaan. Dia lebih fleksibel. Demikian. Baik Pak, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir nih Pak dari teman-teman. Ada yang bertanya, bagaimana ya Pak, atau Bapak memiliki pesan atau saran nggak untuk teman-teman atau mahasiswa baru nih yang ingin mengambil peminatan hukum acara atau pertimbangan-pertimbangan lain mungkin Pak? Ya. Silakan Pak. Untuk para mahasiswa yang ingin masuk PK3, silakan ya. Dosen-dosennya ramah-ramah ya. Hampir semua mayoritasnya semua ramah-ramah, yang setiap yang siap bersedia membimbing mahasiswa masing-masing, entah itu di tingkat mata kuliahnya ya, maupun nanti di tingkat pembimbingan skripsinya ya, bimbingan skripsinya. Nah, diharapkan mereka ini pasti akan dengan tulus membantu saudara-saudara akan agar dapat secepatnya melewati jenjang tersebut sehingga lulus menjadi sarjana hukum yang handal. Ya. Nah, teman-teman, bagaimana teman-teman sudah mendengarkan bagaimana gambaran dari peminatan praktisi hukum atau hukum acara itu sendiri. Sekali lagi saya berterima kasih kepada Bapak Yoni yang telah menyempatkan waktunya dan memberikan sharing yang sangat insightful buat kita semua. Tadi juga sudah dibahas bagaimana ruang lingkup dari hukum acara sendiri dan prospek seperti apa sih yang bisa diambil dari peminatan ini. Baik, terakhir host mengingatkan para pendengar untuk mengikuti media sosial PMB FAUI 2021 dari mulai Instagram, official account lain, Twitter, TikTok, dan juga YouTube untuk tahu informasi mengenai PMB FAUI dan episode-episode podcast yang lain.
akhir kata saya ucapkan sekali lagi terima kasih kepada pembicara, dan last but not least I want to say PMB FAUI 2021 Departure for the Future, Broaden the Horizon. Terima kasih Pak Yoni, terima kasih teman-teman semua. Halo IKM FAUI, selamat datang di Rehpot, podcast PMB FAUI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam perbincangan yang hangat. Perkenalkan, saya Azri, FAUI 2019. Nah, balik lagi nih kita di podcast kali ini. Kira-kira pendengar gimana kabarnya? Semoga selalu baik-baik saja ya. Nah, untuk Rehpot kali ini, kita akan membahas soal peminatan yang ada di dalam FAUI itu sendiri, yang pastinya akan memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa baru tentang peminatan yang ada di dalam FAUI, sehingga diharapkan mahasiswa baru dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis yang ada selama masa perkuliahannya di FH. Nah, tanpa berlama-lama lagi, mungkin bisa langsung saja saya perkenalkan narasumber untuk podcast kita kali ini. Narasumbernya adalah Bapak Dr. Suparjo, SHMH, yang juga merupakan pengajar pada peminatan Hukum Administrasi Negara Agraria. Nah, halo Pak, bagaimana kabarnya Pak? Halo Azri, alhamdulillah baik. Semoga semua sehat-sehat ya. Amin, amin. Semoga Bapak juga beserta keluarga selalu diberikan kesehatan ya Pak di tengah-tengah pandemi ini. Amin. Semoga juga adik-adik kita mahasiswa baru sehat-sehat semua ya. Ya, amin, 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 amin. Nah, mungkin Pak, kita bisa langsung masuk nih ke pertanyaan pertama, Pak. Nah, pertanyaannya yang pertama untuk Bapak, mungkin saya bisa minta tolong Bapak menjelaskan mengenai pengenalan dasar dan ruang lingkup dari peminatan Hukum Administrasi Negara Agraria itu sendiri. Baik, Azri. Jadi langsung ke bidang peminatan hukum agraria itu ya. Itu kalau ini pelajari apa? Sebenarnya tanpa sadar ketika belajar hukum agraria itu kita belajar kehidupan. Nah ini yang coba saya ini kan ya introduksinya sebelum kita bicara lingkup hukumnya. Sebenarnya kita belajar kehidupan karena di dalam acuan hukum tanah nasional kita itu norma-norma hukumnya nanti kalau kita perhatikan itu ya mengarahkan bagaimana kita sebagai bangsa Indonesia itu mengatur hubungan kita dengan bumi, air, ruang angkasa dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya gitu. Jadi sebenarnya itu ya. Itu jadi kerennya hukum agraria itu sebenarnya kita belajar hukum tapi kalau dipahami nanti ya adik-adik nih yang baru masuk nih termasuk yang akan belajar itu gitu. Jadi bisa menjadi wisdom untuk kehidupan kita, bagaimana kita berhubungan dengan sesama warga negara, kita nanti berhubungan berinteraksi dengan warga negara asing. Nah, nanti ada pembedaan-pembedaan itu dan intinya ada suatu keserasian kita bahwa kita hidup ya butuh makan, butuh rumah, butuh infrastruktur seperti yang sekarang digalakkan pemerintah. Nah itu bagaimana tuh semua itu dipelajari, semua itu ada arahan-arahan di dalam undang-undang pokok agraria itu gitu. Jadi indah sebenarnya karena nanti bicara banyak hal ya. Nah ini juga cara menjelaskan hukum agraria itu yang saya coba update ya sesudah saya selesai S3 ini. Jadi semuanya akan menjadi lebih simple gitu ya. Simple tapi dalam arti secara intisarinya apa saya katakan itu kita belajar kehidupan. Itu kalau belajar hukum agraria itu. Di samping nanti ya ada jenis-jenis hak atas tanah, nanti kita bicara penggunaan tanah, tata ruang yang aktual nih di dalam Undang-Undang Cipta Kerja itu sekarang. Itu semua banyak hal yang diatur gitu. Jadi itu pentingnya hukum agraria di situ. Selalu aktual. Nah, saya kira gitu. Jadi menarik untuk adik-adik nanti yang berminat untuk mengambil peminatan hukum agraria. Gitu. Saya kira begitu Asri, terima kasih.
Wah, baik Pak. Ternyata memang yang bisa saya ambil nih, hukum agraria ini memang sangat lekat dengan kehidupan kita ya. Sifatnya itu tidak kalah esensial di dalam kehidupan kita sehari-hari, karena juga menyangkut banyak hal-hal yang mungkin lekat gitu dengan kegiatan kita sehari-hari. Begitu ya Pak. Baik Pak, mungkin bisa nih saya masuk ke pertanyaan selanjutnya. Pertanyaan selanjutnya itu Pak, bagaimana sebenarnya gambaran kepada mahasiswa baru tentang mata kuliah apa saja begitu yang akan diajarkan di peminatan hukum administrasi negara agraria? Nah, ada banyak ya. Ya nanti yang pertama tentu asas-asas hukumnya, asas-asas hukum agraria. Ini introduksi bagi semua mahasiswa ya, karena wajib fakultas. Jadi semua mahasiswa fakultas hukum wajib mengambil. Nah, nanti yang memang tertarik belajar hukum agraria dan mengambilnya sebagai peminatan, nanti banyak. Ya misalnya nanti ada mata kuliah pendaftaran tanah. Nah, ini nanti prospek kalau yang mau katakanlah mengambil magister kenotariatan. Nah, ini nanti prospek ininya ya, harus mau nggak mau harus ambil itu supaya punya keunggulan pengetahuan. Terus ada mata kuliah tata guna tanah dan land reform. Nah, ini yang sedang aktual, nanti kaitan dengan undang-undang cipta kerja, nanti bicara reforma agraria ya, dan lain-lainnya. Terus ada juga mata kuliah tanah sebagai jaminan hutang. Nah, ini juga nanti yang penting. Kemudian ada mata kuliah pengadaan tanah. Nah ini jadi mungkin adik-adik kalau sudah pernah dengar berita kaitan dengan masalah-masalah yang muncul dalam rangka pembangunan, seperti pembangunan infrastruktur yang digalakkan pemerintah saat ini, di situ banyak persoalan misalnya. Jadi nanti akan bisa memahami persoalan-persoalan itu dalam mata kuliah pengadaan tanah. Lalu juga ada mata kuliah perbandingan hukum tanah. Nah ini untuk melengkapi wawasan kalian. Ya, kita akan belajar dan mempelajari selain hukum tanah kita sendiri, ya nanti akan belajar hukum tanah masa lalu di Nusantara ini sebelum Belanda datang, ya. Kemudian juga belajar dari berbagai sistem hukum tanah di dunia yang rumpun common law atau Anglo-Saxon. Nanti kita bicara hukum tanah Islam, kita belajar hukum tanah komunis dan lain. Semua kita pelajari untuk membuka selebar-lebarnya wawasan kita. Ya itu. Nah di samping itu juga nanti ada di peminatan agraria bisa dilanjutkan. Tadi saya katakan di program magister kenotariatan yang mau jadi notaris, atau PPAT nanti kan harus ambil MKN. Lalu di program magister juga ada magister hukum sumber daya alam, gitu. Saya kira begitu, Astri. Oh baik Pak, begitu ya Pak. Ternyata memang banyak sekali gitu yang sebenarnya bisa kita pelajari dari peminatan hukum agraria, baik dari asas-asasnya sampai dengan perbandingan hukumnya, begitu ya Pak, dan terperinci juga ya setiap mata kuliahnya, begitu ya Pak. Iya. Mungkin bisa ya kita lanjut Pak ke pertanyaan berikutnya. Nah ini pertanyaan selanjutnya untuk Bapak, kira-kira dari peminatan ini Pak, mungkin Bapak sudah sempat menjelaskan nih secara sedikit-sedikit sebelumnya tentang sebenarnya jika kita mempelajari peminatan ini akan ditujukan kemana gitu Pak? Kita ingin mengambil profesi apa gitu? Profesi apa yang bisa kita ambil ketika mempelajari peminatan ini? Baik yang sifatnya di dalam bidang non hukum, baik di dalam bidang hukum maupun di dalam bidang non hukum, begitu Pak. Bagi yang bercita-cita mau menjadi notaris, ya ini peminatan yang tepat ya untuk diambil gitu, supaya wawasannya akan lebih mumpuni, akan baik sekali yang nanti bercita-cita jadi notaris PAT.
Nah, atau praktisi hukum yang lain misalnya, ya nanti jadi pengacara, jadi lawyer yang spesialisnya hukum agraria, hukum pertanahan, atau hukum sumber daya alam. Nah ini juga masih menarik, masih banyak membutuhkan. Atau nanti jadi jaksa, jadi hakim, ya karena banyak. Nanti jaksa kaitan dengan tugasnya sebagai pengacara negara, nanti banyak aset-aset pemerintah pusat atau daerah yang dijadikan modus korupsi. Hakim juga begitu, ya kan? Tuh. Nah selebihnya ya bisa nanti kalau birokrasinya ya bisa ke Kementerian ATR BPN, Kementerian KLHK, ya kan, Kehutanan Lingkungan Hidup, atau di instansi pemerintah lainnya, ya semuanya pasti akan membutuhkan satu land law expert, agrarian law expert gitu ya. Nah itu di luar non hukum ya di luar yang itu ya banyak ya, nanti di lembaga-lembaga NGO banyak alumni kita ya, ya jadi dosen ini ya, bisa saja mendalami nanti sebagai peneliti ya toh, kita kembangkan pusat-pusat kajian. Tuh, itu kira-kira Azri ya. Baik Pak, ternyata memang tidak terbatas gitu ya Pak profesi yang bisa kita ambil dengan mempelajari pendidikan hukum agraria ini. Masih banyak sebenarnya yang bisa ambil gitu, profesi yang bisa kita ambil begitu ya Pak. Saya mau bertanya nih Pak, kira-kira Bapak apakah Bapak punya pesan gitu untuk teman-teman mahasiswa baru perihal bagaimana mereka nantinya mengambil peminatan yang ada di FAUI? Oke. Nah jadi buat adik-adik atau anak-anakku ini, karena sudah ya anakku yang baru masuk diterima, saya mengucapkan selamat datang, selamat bergabung dengan keluarga besar Universitas Akademika Fakultas Hukum UI. Nah, khusus bagi kalian yang berminat nanti mengambil peminatan hukum agraria, ya saya sudah katakan tadi dari cakupan materi hukum agraria itu meliputi semua bidang kehidupan, karena selama kita hidup kita butuh dengan tanah, bahkan kita meninggal pun kan butuh tanah. Jadi intinya apa? Jadi kalian nggak usah ragu ya, jadi tetap akan ada selalu persoalan. Artinya kalian sebagai yang memiliki wawasan itu tidak akan usang, tetap aktual ya, baik dalam jalur profesi atau di bidang birokrasi atau di yudisial ataupun sebagai pembela advokasi masyarakat NGO misalnya ya, itu akan menarik untuk kalian ikuti ya, atau menjadi periset, jadi sampai doktor misalnya ya, semuanya menjanjikan ya, tinggal kita jalani dengan baik, tentu dengan tekun ya. Saya kira demikian ya buat anak-anakku yang baru masuk semuanya, juga buat Asli ya. Saya kira demikian. Baik Pak. Ternyata memang dari pesan dan pembicaraan kita ke belakang banyak itu Pak pemahaman yang bisa kita ambil ya Pak dari peminatan hukum administrasi negara agraria. Nah, sebenarnya dari pembicaraan yang tadi saya bisa menyimpulkan beberapa poin-poin penting nih Pak dari jawaban Bapak begitu. Yang pertama, hukum administrasi negara agraria itu kalau dijelaskan oleh Pak Suparjo sendiri adalah kita belajar tentang kehidupan. Acuannya adalah hukum tanah nasional yang di dalamnya tentu ada norma-norma hukum yang mengaturnya. Kita juga mengarahkan kepada negara Indonesia yang mengatur tentang hubungan bumi, air, ruang angkasa, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya. Selanjutnya, poin lain gitu yang bisa saya ambil adalah mata kuliah yang ada di peminatan hukum administrasi negara agraria ini juga cukup beragam sebenarnya. Dari asas-asas hukum agraria yang sifatnya itu sebenarnya wajib kan untuk mahasiswa dan untuk pengenalan gitu. Dan
Selain itu juga nantinya untuk mendalami hukum agraria ini juga bakal ada mata kuliah pendaftaran tanah, mata kuliah tata guna tanah dan land reform, tanah sebagai jaminan hutang, pengadaan tanah, perbandingan hukum tanah, dan masih banyak lagi begitu. Selanjutnya, poin terakhir adalah profesi yang dapat diambil juga sebenarnya tidak terbatas gitu. Kita bisa mempelajari peminatan ini dan bisa mengambil profesi yang bermacam-macam, meliputi notaris, PPAT, profesi yang ada pada NGO, praktisi hukum, menjadi lawyer begitu dengan spesialis hukum agraria, dan sebenarnya masih banyak lagi profesi yang bisa kita ambil dan tentunya tidak terbatas begitu. Sekian untuk podcast episode kali ini. Semoga pendengar bisa mendapatkan banyak pemahaman baru ya. Namun sebelum saya sudahi nih, saya mau mengingatkan kepada para pendengar untuk mengikuti media sosial PMB FAUI 2021 yang ada Twitter, Instagram, dan TikTok yang dengan username @PMBFAUI 2021. Ada juga line official ad-nya dan juga ada akun YouTube-nya begitu. Jadi jangan lupa untuk pendengar sekalian untuk terus mengikuti sosial media PMB FAUI 2021 ya. Nah, untuk mengetahui info-info dan episode podcast lainnya. Baik, PMB FAUI 2021, Departure for the Future, Broaden the Horizon. Halo IKM FAUI, selamat datang di Report, podcast PMB FAUI 2021 yang akan memberikan informasi yang menarik dan bermanfaat dalam perbincangan yang akan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Reza, Tarik, FAUI Angkatan 2018 yang akan menjadi moderator pada podcast kali ini. Sebelumnya, tema podcast kali ini adalah kita akan membahas mengenai peminatan yang ada di FAUI. Salah satunya adalah HTN atau Hukum Tata Negara. Tujuannya apa sih diadain podcast ini? Yang pertama, untuk memberikan pemahaman dasar kepada mahasiswa baru tentang peminatan dalam FAUI. Yang kedua, diharapkan mahasiswa baru dapat mengerti dan memiliki gambaran mengenai rancangan akademis dari setiap mahasiswanya selama masa perjalanan akademis di FAUI. Nah, untuk membahas tuntas mengenai peminatan hukum tata negara, sudah hadir bersama saya pada kesempatan kali ini ada Ibu Nur Widyastanti, SHMH, selaku Sekretaris Bidang Studi Hukum Tata Negara. Halo Ibu Tanti. Halo. Apa kabar Ibu? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa kabar juga? Baik-baik Alhamdulillah nih. sehat juga. Sehat ya. Iya Bu, sebelumnya ingin mengucapkan terima kasih dulu ke Ibu Tanti sudah menyempatkan waktunya sebagai narasumber di podcast PMB FAUI pada kesempatan kali ini. Oke Ibu, di sini kan kita bakal ngebahas Ibu soal peminatan yang ada di FAUI. Tujuannya untuk ngasih tahu nih ke mahasiswa-mahasiswa baru soal ada peminatan apa aja sih yang ada di EVA. Nah, salah satunya kan ada HTN ini atau Hukum Tata Negara. Mungkin untuk kita mulai pembicaraan kita, boleh Bu, untuk dijelasin sedikit tuh mengenai pengenalan dasar dan juga ruang lingkup dulu dari HTN ini sebenarnya dia apa sih? Karena mungkin untuk mahasiswa baru mungkin tahunya hukum cuma ada pidana, ada perdata. Nah, di sini kan kita ada HTN gitu di FAUI. Memang ya, yang saya tahu sih mahasiswa, dari saya waktu zaman mahasiswa pun saya cuma tahu yang namanya hukum, perdata, pidana aja gitu. Yang lainnya tuh nggak tahu. Pidana paling ngetop deh ya kalau untuk orang awam. Nah, tapi sebenarnya ruang lingkup hukum itu amat sangat luas, termasuk juga hukum tata negara, ya. Nah, terutama untuk hukum tata negara sekarang, kenapa dulu kayaknya tuh hukum tata negara kayak orang nggak kenal gitu ya dengan HTN, karena memang saya bisa katakan dulu itu hukum tata negara itu stagnan, ya, hampir tidak ada perkembangannya lah gitu. Tapi kalau sekarang hukum tata negara itu luar biasa perkembangannya, ya, sehingga ahli-ahli hukum tata negara itu benar-benar dicari kalau saat ini, ya. Apa sih yang dipelajari? Sebenarnya kalau ditanya apa yang dipelajari, kita bicara mengenai kurikulum yang sekarang, ya, gak banyak perbedaan sebetulnya yang benar-benar sangat krusial antara hukum tata negara dan hukum-hukum lainnya, karena kalian ini kan kalau lulus nanti jadi sarjana hukum ya, bukannya sarjana hukum tata negara, bukan sarjana hukum perdata, pidana, ekonomi, bukan itu. Ya, jadi kalau untuk kurikulum sekarang nggak banyak bedanya. Kalau zaman saya kuliah,
itu perbedaannya memang kelihatan nyata karena dulu ada yang namanya program kehususan, hampir seperti jurusan jadinya, karena wajib mata kuliah wajib program kehususan itu ada 24 sampai 26 SKS ya. Jadi mata kuliah wajib fakultasnya tidak banyak dan hanya kulit-kulitnya sajalah yang diajarin. Tapi kalau sekarang mata kuliah wajib fakultasnya yang banyak ya, sangat banyak. Sementara mata kuliah peminatannya itu paling berkisarnya cuma sekitar 6 SKS, 6 sampai 12 SKS kalau nggak salah. Jadi sedikit sekali ya, sehingga memang tidak terlalu banyak perbedaan antara hukum tata negara maupun dengan hukum lainnya. Tapi tetap saja kami menyediakan mata kuliah pilihan yang memang sifatnya itu HTN banget gitu ya, dan sangat berhubungan dengan sistem ketatanegaraan kita sekarang. Jadi apa yang dipelajari? Yang pertama kalau untuk MKWF-nya kalian pasti akan mempelajari hukum tata negara, asas hukum tata negara itu wajib. Ya, kemudian ada hukum acara Mahkamah Konstitusi, gitu. Jadi setiap hukum itu di ujungnya itu pasti ada hukum acaranya, gitu kan. Perdata ada hukum acara perdata, pidana hukum acara pidana, lalu HAN hukum administrasi negara ya itu ujungnya itu petun. Nah kalau kita di HTN ujungnya hukum acara Mahkamah Konstitusi. Makanya tadi saya katakan sekarang HTN itu berkembang sangat pesat ya, terutama dengan adanya hukum peradilan Mahkamah Konstitusi ya, karena kita sekarang di Indonesia ini rakyatnya karena udah makin cerdas ya, rakyat tuh tidak ingin hanya menjadi rakyat yang diam saja ya, yang anggaplah walaupun nggak belajar hukum tapi mereka mengerti gitu kan bahwa mereka ini punya hak yang khusus dalam sebuah negara. Nah sehingga HTN sekarang menjadi sangat berkembang ya. Di hukum tata negara itu kita belajar asas hukum tata negara, di dalamnya kita pelajari hukum-hukum kelembagaan negara, lembaga-lembaga negara di Indonesia itu apa saja, sistem hukumnya seperti apa, pemilihan umumnya seperti apa, kalau ada rakyat yang terlanggar hak konstitusionalnya harus seperti apa gitu, terus hak-hak rakyat itu apa, nah itu dipelajari di hukum tata negara. Kalau untuk mata kuliah pecahannya ya, mata kuliah kecilnya ya, kita ada mata kuliah seperti lembaga kepresidenan, lembaga perwakilan rakyat, lalu kekuasaan kehakiman ya, lalu ada kalau yang wajibnya itu ada hukum kelembagaan negara, ada hukum tata negara darurat ya. Nah itu adalah mata kuliah ya, sebagian mata kuliah yang akan dipelajari di hukum tata negara. Nah dari judul mata kuliahnya itu mahasiswa biasanya gini ya, ini mata kuliah hukum apa politik sih gitu kan, karena kok kayaknya belajarnya DPR gitu kan, DPR atau ini justru yang sekarang sangat dibutuhkan ya, dan benar-benar dicari dari para ahli hukum tata negara, karena ternyata perkembangan kelembagaan negara itu luar biasa pesat ya, sehingga ahli-ahli hukum tata negara itu dicari ya, karena ini sebetulnya negara ini kalau mau diberesin kayak apa sih gitu kan. Nah kelembagaannya seperti apa sih, hubungan antar lembaganya gimana sih, hubungan antara kekuasaan dengan rakyat tuh harusnya gimana sih ya. Termasuk juga kalau perkembangan yang juga sangat signifikan dari hukum tata negara, misalnya kalau dulu ada undang-undang kita nggak sepakat dengan undang-undang tersebut, rakyat tuh nggak bisa ngapa-ngapain gitu kan. Sekarang ternyata di perkembangan sekarang rakyat bisa loh gitu mengajukan ke Mahkamah Konstitusi. Rakyat yang mana? Rakyat yang mana saja boleh gitu, perorangan boleh gitu, masyarakat hukum adat boleh, kelompok boleh gitu ya, lembaga boleh. Nah jadi ini yang sangat pesat. Yang juga ini kasus-kasus pemilu gitu ya, kasus-kasus pemilu itu juga luar biasa banyak, apalagi dengan Indonesia yang sekarang bukan hanya pemilu. Kalau zaman saya dulu masih cuma ada pemilu aja, pemilu juga cuma satu ya, cuma pemilu legislatif. Kalau sekarang ada pemilu kita 2 kali, lalu pilkadanya terus-terusan, sehingga kasus-kasus ini
sangat banyak dan ini memerlukan ahli-ahli hukum tata negara termasuk juga para lawyer-lawyernya gitu. Jadi kira-kira yang kita pelajari itu kira-kira seperti itu ya. Jadi mempelajari sistem ketatanegaraan dan juga mempelajari sistem kelembagaan dan hubungan antara pemerintah, penguasa dan rakyatnya. Kira-kira seperti itu. Kalau untuk mata kuliahnya nanti kalian bisa lihat sendiri ya dalam buku kurikulum yang akan diterima para mahasiswa. Berarti tadi ATN ruang lingkupnya kurang lebih masalah ketatanegaraan, kelembagaan, hubungan penguasa, lembaga dan juga rakyatnya. Berarti kurang lebih yang akan dibahas nanti untuk informasi ke teman-teman mahasiswa baru untuk di Hukum Tata Negara, ruang lingkupnya adalah demikian gitu. Dan tadi mata kuliah mungkin juga sempat Ibu sebutin sedikit-sedikit tadi ada lembaga peradilan rakyat, ada LPR, ada kepresidenan, ada hukum acara Mahkamah Konstitusi dan juga mata kuliah lainnya yang bisa diambil oleh teman-teman mahasiswa baru. Mungkin lanjut tadi Bu, mungkin teman-teman mahasiswa baru juga mungkin karena masih awam dengan HTN, mungkin ada beberapa yang udah tahu, mungkin ada yang juga baru tahu. Mungkin bisa kasih sedikit gambaran sebenarnya. Tadi kan Ibu juga sempat nyebutin soal ahli tata negara yang sekarang juga dibutuhin sama masyarakat di Indonesia untuk membahas tentang pemilu dan sebagainya. Mungkin boleh Bu disebutin beberapa profesi apa aja sih yang nanti mungkin bisa jadi batu lanjutannya setelah kita berkuliah jika kita mengambil peminatan hukum tata negara. Oke. Ini pertanyaan paling menarik ya, profesi apa itu selalu menjadi pertanyaan paling menarik. Karena kalau saya ditanya, karena saya ini kan saya juga ada di tim kurikulum Fakultas Hukum. Jadi udah bertahun-tahun di tim kurikulum Fakultas Hukum, termasuk di tim yudisiumnya. Jadi saya tahu lah ini perubahan mata kuliah, perubahan kurikulum. Jadi kalau misalnya saya lagi, ini jangankan di antara dengan mahasiswa ya, di antara para dosen pun, kalau saya ditanya, nanti tuh mau jadi apa sih kalau lulus ini? Saya bilang, ya semuanya bisa gitu, karena ketika lulus itu sarjana hukum, tidak identik dengan sarjana hukum tertentu. Apalagi yang saya bilang tadi dengan kurikulum sekarang ya. Kurikulum sekarang itu ngambil HTN itu wajib peminatannya cuma 6 SKS. Jadi cuma 3 mata kuliah. Setahu saya yang agak lumayan banyak tuh pidana wajib peminatannya, tapi itu pun cuma berapa ya? 6 mata kuliah kalau nggak salah. Jadi nggak terlalu spesifik gitu ya dengan sistem yang dulu gitu, sistem saya zaman saya kuliah yang lebih seperti kayak jurusan. Kalau sekarang nggak. Jadi kalau kira-kira kalau nanti saya ngambil peminatan HTN, saya bisa nggak jadi lawyer? Lawyernya litigasi gitu, ya bisa. Kenapa nggak bisa gitu kan? Terus jadi advokat, jadi lawyer, jadi hakim, jadi apa, itu semua bisa. Nah, tapi kalau misalnya pengen yang kira-kira spesifik banget ya. Nah, ini yang kalau yang sekarang nih, bukan kondisi sekarang nih masanya COVID ya, ini kan lagi banyak banget aturan-aturan mengenai PSBB, PPKM gitu ya. Terus lalu ini kan ini mulai loh sekarang ini kenapa kami akhirnya di HTN mengajarkan hukum tata negara darurat. Tadinya nggak ada, itu cuma di S2. Ya sekarang akhirnya di S1 pun kami bikin mata kuliah baru hukum tata negara darurat sudah disetujui dan kayaknya akan dikuliahkan mulai semester ini apa ya, saya lupa. Tapi memang itu baru bisa diambil oleh anak semester 4 kalau nggak salah. Nah, kenapa ya? Apa kami turunkan itu ke S1 akhirnya? Karena ternyata ini kondisi darurat, kondisi negara dalam keadaan darurat, dan itu yang tidak dipahami oleh para ahli hukum di Indonesia, karena hukum tata negara darurat itu nggak diajarin di S1 gitu. Tapi sekarang kami turunkan itu ke S1 karena ternyata diperlukan banget sarjana-sarjana hukum yang mengerti mengenai hukum tata negara ya, terutama hukum tata negara darurat, dan itu dipakai gitu. Jadi ke beberapa rekan-rekan, bukan rekan-rekan ya, cutting kalian lah ya, kayak sebutannya ya cutting ya sekarang ya, itu nyebut saya senior nyebutnya. Tapi udah pada lulus, itu mereka tuh datang ke saya, dia bilang, Bu, kita tuh benar-benar dipanggil gitu untuk masuk ke DPR, untuk masuk ini, karena
mereka tuh benar-benar kayak kebingungan mengenai termasuk ke pemerintahan itu dipanggil karena mereka tuh kebingungan mengenai pengaturan gimana sih caranya kalau kita mau bikin aturan mengenai PPKM ya, mengenai PSBB gitu. Terus atau yang paling ekstrim lockdown misalnya, itu lockdown sampai sekarang di Indonesia belum dilaksanakan karena itu ekstrim sekali, itu benar-benar sudah ke tata negara darurat yang benar banget, itu harus gimana, dan itu ternyata ahli-ahli itu sekarang tuh benar-benar diperluin dan itu mereka dipanggil gitu, teman-teman kating kalian yang udah pada lulus, mereka bilang ini gimana ya gitu, ya masuklah kalian kalau memang sudah dipanggil, dan ternyata memang sedikit sekali gitu yang mengetahui hal tersebut. Baik, terima kasih. Berarti kalau dengan juga sistem kurikulum sekarang, apalagi Bu, mungkin berbeda dengan dulu yang tadi kayak disebutin, dulu mungkin lebih banyak mata kuliah jurusannya dibanding mata kuliah yang wajib ya, fakultas. Jadi kalau kita sekarang setelah kita lulus, ya sebenarnya kita willing tuh untuk jadi apa aja, jadi konsul tadi juga sempat kita sebut, jadi lawyer, jadi hakim, bahkan kalau dari HTN tadi kayak Bu sebut juga banyak yang jadi hakim, bahkan ada 5 orang. Mungkin kalau untuk pekerjaan yang spesifik ya berhubungan dengan HTN tadi kayak Bu Tanti udah sebutin, ada ahli di DPR, ada lawyer konstitusi mungkin di MK, ahli pemilu, ahli HTN darurat dan sebagainya. Terima kasih Bu tadi untuk intermezzo soal profesi apa aja mungkin yang nanti bisa kita ambil setelah kita lulus, terutama yang berhubungan dengan HTN. Terakhir mungkin ada pesan-pesan Bu untuk mahasiswa baru dan juga mungkin untuk saya juga, teman-teman saya juga yang sedang mengambil mata kuliah HTN juga, penelitian HTN juga, untuk kita mungkin supaya kita lebih semangat juga, untuk mereka mahasiswa baru supaya lebih terinspirasi juga dengan supaya mereka bisa ngambil HTN, karena tadi juga Ibu sempat sebutin dari tahun ke tahun emang juga sedikit banget yang ngambil, padahal ini salah satu mata kuliah yang memang sekarang lagi dibutuhin banget kayak gitu. Ya kalau untuk teman-teman mahasiswa baru ya, pertama selamat dulu sudah diterima di Fakultas Hukum UI, apalagi Fakultas Hukum UI sekarang kayaknya ngetop banget ya gitu, dan kemarin di tahun ini kalau nggak salah untuk Soshum nilai tertingginya dari Fakultas Hukum UI ya untuk Soshum. Jadi memang kelihatan peminatnya tuh sangat tinggi untuk Fakultas Hukum. Jadi mudah-mudahan memang ini yang masuk ini benar-benar tersaring banget ya, pintar-pintar, serius-serius gitu kuliahnya. Jadi nikmati kuliah gitu. Tapi kalau ini ternyata bukan pilihan kalian, ternyata ini pilihan kedua gitu, keterimanya jangan terus menyesal gitu. Karena saya selama saya jadi PA beberapa kali saya sedih gitu ya, karena mahasiswa saya tuh pindah dari Fakultas Hukum ini karena bilang ini bukan fakultas pilihan saya gitu. Jadi ya sedih banget. Jadi saya berharap teman-teman mahasiswa baru ya tolong kalau bisa benar-benar serius ada di sini karena sudah diterima di UI itu tidak mudah gitu. Dan itu artinya kalian sudah merebut kursi lah dari orang lain yang juga mungkin pengen dan sangat gitu, mungkin juga sudah berdoa guling-guling segala macam tapi tetap gak keterima gitu kan. Jadi berjuanglah dengan baik di sini gitu. Apapun mau di hukum peminatan apapun tidak masalah gitu. Tapi karena saya HTN, saya pasti akan bilang kalian masuk HTN dong gitu, tambahin dong ini jumlah ahli hukum tata negara. Jadi mudah-mudahan di antara teman-teman mahasiswa baru ada yang tertarik untuk masuk hukum tata negara, dan untuk yang sekarang ada di hukum tata negara ya, termasuk teman di depan ini ya, ini semoga juga nanti ke depannya juga itu ketika lulus benar-benar bisa menggeluti hukum tata negara dengan sangat baik dan juga memperbaiki pola sistem ketatanegaraan di Indonesia gitu ya. Sama kayak tadi lah saya bilang, gimana nih hukum di Indonesia mau bener nih kalau hakimnya itu selalu kalah pinter sama lawyernya gitu. Baik, terima kasih Bu Tanti. Pesan-pesannya tadi yang berharga banget untuk mahasiswa baru dan juga untuk saya pribadi dan teman-teman saya yang bekerja dengan HTN. Sekali lagi terima kasih Bu Tanti udah menyempatkan waktunya untuk hadir di podcast PMB FAUI 2021 ini. Sekali lagi terima kasih Bu Tanti sudah menyempatkan hadir waktunya.
Saya juga dari PMB FAUI mengucapkan terima kasih. Dan untuk teman-teman, untuk menutup ini, saya tak lupa untuk mengingatkan para pendengar untuk mengikuti media sosial juga. Dari PMB FAUI 2021, ada di Instagram, PMB FAUI 2021, ada Line Official Account, ada Twitter, TikTok, dan juga YouTube. Dan untuk HTM sendiri juga ada Twitternya ya Bu, PSHTM FAUI. Jangan lupa untuk teman-teman mahasiswa baru. Ada YouTube-nya juga. Ada YouTube-nya juga, iya. Ada YouTube-nya juga ya. Ada, silakan. Jadi boleh kalau mau lihat tata negara FAUI itu di YouTube-nya. Jadi ada beberapa mata kuliah yang kami masukkan ke sana videonya. Jadi kalau mau pelajarin duluan gitu ya, silakan lihat di YouTube-nya Tata Negara UI. Oke. Terima kasih. Saya tutup. Terima kasih juga untuk teman-teman yang udah nonton PMB FAUI 2021 di Partai for the Future. Golden Doha Reza. Terima kasih. Terima kasih.